Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan anak-anak. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur terima kasih Bapak. Kalau pada kesempatan hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Bapak, beri kami Roh Kudus ya Bapak, curahkan roh-Mu ya Bapak kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat mengerti firman yang kami dengar secara sempurna. Dan bukan hanya kami mengerti saja, tapi kami juga dapat mengaplikasikannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dengar doa seru kami anak-Mu ya Bapak, yang kami panjatkan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai 16. Sebelumnya mari kita dengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Matius 5. Setelah melihat orang banyak itu, dia naik ke sebuah gunung lalu duduk di sana. Dan datanglah murid-muridnya kepadanya. Dia pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, khotbah di bukit ini sangat istimewa sekali Bapak Ibu dan anak-anak. Kenapa? Karena khotbah di bukit ini merupakan ciri atau kriteria menjadi empuhnya kerajaan sorga. Tentunya apa yang Tuhan Yesus ajarkan bertolak belakang dengan apa yang dunia tawarkan, yang dunia ajarkan. Pada awalnya saya berpikir bahwa khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus khotbah di depan halayak ramai, di depan banyak orang. Tetapi setelah saya membaca berulang-ulang dan saya renungkan, ternyata ini khotbah spesial sekali hanya untuk murid-muridnya saja. Mari kita lihat. Ayat yang ke-1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Di sini tidak ditulis orang banyak itu ikut datang. Jadi jelas yang mendengarkan khotbah ini adalah hanya murid-muridnya saja. dia pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang memiliki kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lembut hati, karena mereka akan mewarisi bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan diberi kemurahan. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang memiliki kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela, menganiaya, dan memfitnah kamu dengan dusta. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab seperti itu pula lah para nabi sebelum kamu telah dianiaya. Tuhan Yesus tuh ingin sekali, pengen banget memberkati kita. Pengen banget lihat kita itu berbahagia. Ini dapat kita lihat dari 9 kali pengulangan kata berbahagialah yang dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani makarios, yang artinya berbahagia, diberkati. Mari kita lihat perbedaan cara mendapatkan bahagia yang Tuhan Yesus ajarkan dengan yang dunia ajarkan. Nah, kita dapat melihat perbedaannya.
Bagaimana cara dunia mengajarkan cara mendapatkan bahagia, cara mendapatkan hidup yang bahagia? Ada dua, Bapak Ibu. Ini yang saya catat ada dua. Cara yang pertama hedonisme dan cara yang kedua adalah eksistensialisme. Apa sih hedonisme itu? Hedonisme berasal dari bahasa Yunani, hedon, yang artinya kesenangan dan menghindar dari segala penderitaan. Epikuros itu adalah golongan yang menganggap kesenangan atau kebahagiaan adalah tujuan hidupnya. Kesenangan adalah tujuan hidupnya. Moto hidup orang-orang Epikuros ini, hidup hanya satu kali. Jadi, nikmatilah hidup ini. Nah, kesenangan atau kebahagiaan yang dunia tawarkan dalam arti hedonisme di sini, sifatnya terbatas dan hanya sementara. Contoh, jalan-jalan, nonton drakor, atau main game online. Kita bisa dapat kesenangan atau kebahagiaan. Tapi setelah semuanya itu selesai, masalah kita nggak hilang. Bahagia, kesenangannya udah nggak ada. Hilang. Seperti itu, sifatnya terbatas dan hanya sementara. Di 1 Korintus 15 jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita akan mati. Paulus ini menegur keras jemaat-jemaat di Korintus yang berpaham Epikurian atau Epikuros. Hedonisme ini dampaknya buruk sekali, Bapak Ibu. Dampak yang pertama membuat dia lupa akan Tuhan. Dan lupa juga tugas dan tanggung jawab dia sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang hedonisme juga mempunyai sifat berfokus pada dirinya sendiri, me center. Dia itu mencari kepuasan, mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, kita akan belajar eksistensialisme. Eksistensialisme ini kesenangan atau kebahagiaan yang didapat ketika semua mata tertuju padanya, tertuju pada saya, tertuju pada kita. Ingin selalu diperhatikan. Apalagi sekarang dunia memanjakan orang-orang tipe seperti ini. Dengan adanya Facebook, Instagram, dan lainnya. Setiap kali ada kesempatan, dia foto, diabadikan di Facebook atau di Instagram. Sekali lagi, orang-orang ini juga sifatnya apa? Me center, ingin diperhatikan. Bukannya fokusnya pada Tuhan. Nah, tapi dia fokusnya pada diri sendiri. Semua buat dia, semua buat dia. Tapi seharusnya semua buat Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang terjebak di sini. Pola hidupnya muter-muter aja di situ. Dia udah tahu firman, tapi fokusnya diri dia sendiri. Fokusnya saya, semua buat saya, bukan buat Tuhan. Ketika saya mendapat tugas untuk membawakan renungan firman ini, saya baca berulang-ulang yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 5 ayat 1 sampai ke 12.
Saya renungkan, saya tanya Tuhan, Tuhan apa maksud dari perikop ini? Dan Tuhan jawab ketika saya naik motor, tiba-tiba Tuhan taruh di hati dan pikiran saya Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di sini ada kesamaan kata berbahagialah. Sama seperti yang tertulis pada Injil Matius pasal yang ke-5. Nah, yang luar biasanya lagi Bapak, Ibu, dan anak-anak. Mazmur 1 ini ditulis oleh Raja Daud dan ditempatkan pada bagian pertama, bagian awal dari kitab Mazmur itu. Karena Raja Daud tahu benar betapa bahagianya ya jika kita selalu berfokus pada Tuhan. Dan khotbah di bukit pada Matius 5 ini, ya, ini adalah khotbah private pertama Tuhan Yesus pada murid-muridnya yang dicatat di Alkitab. Sama-sama mengajarkan jika kita fokus pada Tuhan, ya, selalu tanya Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita pasti berbahagia. Maka hidup kita pasti diberkati. Selanjutnya kita mau belajar cara mendapatkan kebahagiaan yang kekal yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 5 ayat 1 sampai ke 12. Ayat ketiga, berbahagialah atau diberkatilah, dalam bahasa Inggris bless, orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Luar biasa sekali. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Apa sih maksud miskin di sini? Miskin di sini artinya bukan berbicara mengenai miskin secara materi. Karena buat Tuhan nggak ada urusannya. Tuhan nggak ada masalah kita mau kaya materi atau kita miskin materi. Tetapi miskin di hadapan Allah di sini adalah miskin secara rohani. Tentu kita ingat perkataan Tuhan Yesus pada jemaat di Laodikia di kitab Wahyu 3 ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Menyedihkan sekali Bapak Ibu. Jemaat-jemaat di Laodikia memang kaya secara materi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ya, jemaat-jemaat di Laodikia ini miskin secara rohani. Yang Tuhan inginkan adalah hidup kita bergantung sepenuhnya pada Allah, pada Tuhan. Orang yang menyadari bahwa dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Kalau istilah kerennya nih, ya, bahasa Inggrisnya sih, without God, we are nothing. Orang yang merasa dirinya miskin rohani akan merasa sadar bahwa dia nggak mampu berbuat apa-apa, nggak mampu melakukan tuntutan, peraturan, atau hukum Tuhan. Jadi kita butuh pertolongan Tuhan. Tuhan mau hidup kita bergantung sepenuhnya padanya. Only by grace. Karena hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena kuat gagahnya kita. Ini dapat kita lihat di kitab Efesus 2 ayat yang ke-8.
Kalau orang kaya atau kuat, biasanya nggak pernah mengharapkan pertolongan. Tetapi orang yang miskin, yang lemah, yang mengharapkan pertolongan. Mengharapkan pertolongan tangan kasih Tuhan. Uluran tangan kasih Tuhan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, hasilnya sangat spektakuler, ya. Kita punya prestasi yang luar biasa, kita punya prestasi yang hebat. Prestasi di bidang olahraga, ya bisnis kita maju, atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan kita bisa melakukan mujizat, ya. Kalau orang yang miskin di hadapan Allah, dia tahu, dia pasti menyadari bahwa semuanya ini hanya pertolongan tangan kasih Tuhan. Dia hanya perantara saja. Orang-orang ini, orang-orang yang miskin di hadapan Allah tahu itu, menyadari akan hal itu. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu, kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan, maka pemerintahan Tuhan baru bisa terjadi pada hidup kita. Itulah yang dimaksud empuhnya kerajaan sorga. Beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol sama teman saya. Dia ini orang Kristen juga. Dia cerita tentang pekerjaannya, dia curhat sama saya. Dia sebel banget. Orang baru, anak baru masuk gajinya sama. Ya, padahal dia handle kerjaannya itu banyak banget dan itu kerjaan yang penting banget. Lalu saya anjurkan untuk tanya Tuhan. Dia bilang, dia udah tanya Tuhan tapi belum dijawab. Saya cerita, kalau belum dijawab, udah pernah belum coba metode Ba'arokah? Buka Alkitab acak, arahan Roh Kudus Allah. Belum. Punya Alkitab gak? Ada. Kenapa gak coba? Sibuk. Luar biasa Bapak Ibu. Saya diem sebentar, saya tanya Tuhan. Tuhan ingetin, ketika lu gak ada damai sejahtera di tempat kerja lu, tinggalin tempat itu, cari yang baru. Baru dia bilang, omongan Koko ini sama dengan omongan pendeta yang pernah kasih tahu saya 2 tahun lalu. Saya bilang, berarti Tuhan udah jawab lu 2 tahun. Tapi apa respon lu? Jangan. Ketika Tuhan udah kasih konfirmasi, ya, lu doa, lu cari tempat baru. Ketika lu dapet, lu keluar. Dia bilang, kalau gue berhenti kerja, gue mau makan apa? Siapa yang mau bayar kontrakan? Saya bilang, percaya Tuhan pasti jaga dan cukupin hidup lu. Cukupkan hidup lu. Coba Bapak Ibu bayangkan, bagaimana hidup kita bisa makarios, bisa berbahagia, bisa diberkati Tuhan. Kalau kita nggak pernah mau dengar apa yang Tuhan udah perintahkan ke kita. Kita masih ngandelin diri kita sendiri, ngerasa diri kita kuat, mampu tanpa pertolongan Tuhan. Selanjutnya, ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita di sini di dalam bahasa Yunania penteo, artinya meratapi atau menyesali. Berduka cita di sini tidak berbicara mengenai orang yang meninggal, tetapi meratapi, menyesali kesalahan atau dosa yang sudah diperbuat. 2 Korintus 7 ayat 10 berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jika Bapak Ibu dan saya sudah dewasa rohani, sudah seharusnya kita memiliki perasaan duka ketika melihat orang lain belum menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Berduka melihat saudara atau teman kita yang belum diselamatkan. Jangan sampai kita
sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tetapi nggak punya perasaan berduka melihat saudara yang belum menerima Tuhan Yesus. Kita hanya pikir kesenangan hidup kita aja. Hidup saya udah diberkati, saya udah seneng, udah cukup. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah dewasa rohani, kita harus punya perasaan seperti itu. Berduka melihat teman atau saudara yang belum diselamatkan. Coba doakan. Siapa saudara kita yang belum percaya atau belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Tanya Tuhan, bagaimana caranya? Minta Roh Kudus tuntun. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut di sini artinya bukan nggak pernah marah. Orang yang lemah lembut orang yang lemah lembut justru tahu kapan dia harus marah. Nah, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah marah, kita tahu semuanya itu, ya. Bahkan sampai balik-balikin meja. Ya, ketika melihat bait Allah dibuat tempat berdagang, dijadikan tempat penukaran uang, Tuhan Yesus marah. Tokoh yang kedua, Musa. Musa marah ketika melihat bangsa Israel membuat anak lembu emas. Padahal Alkitab mencatat loh bahwa Musa itu ya orang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap orang di atas muka bumi ini. Ini dicatat di kitab Bilangan 12 ayat 3. Kata lemah lembut di sini dalam bahasa Yunani praus. Yang artinya rendah hati. Atau bisa juga berarti orang yang tunduk pada orang yang lebih berkuasa, pada tokoh yang lebih berkuasa. Dalam hal ini tunduk pada Tuhan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang jujur pada dirinya sendiri, tahu kelemahannya. Wah, saya nggak bisa ini nih. Dia tahu kelemahannya. Dan dia juga nggak takut, nggak malu. Kelemahannya itu diketahuin orang lain. Enggak, dia nggak malu. Sehingga mudah dibentuk. Yeremia 18 ayat 6 berkata, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ketika kita ingat ayat ini, kita ingat lagu ya, Bapak Ibu. Lagu Bagaikan Bencana. Selanjutnya ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena akan dipuaskan. Banyak orang datang ke gereja karena ada tujuan-tujuan tersembunyi. Contohnya, ada pacar, dapat makan gratis. Ada juga yang mau kelihatannya eksis. Nah, tadi kita udah bahas di awal. Tujuannya datang ke gereja bukan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Tapi biar dia diperhatiin orang. Lapar dan haus di sini berbicara mengenai kerinduan benar-benar murni mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan orang-orang seperti inilah yang akan dipuaskan. Yohanes 6 ayat 35 Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
lapar dan haus akan kebenaran. Kita lapar dan haus akan apa? Jabatankah? Hartakah? Atau kesenangan pribadi? Game online atau TikTok-an? Mari kita renungkan Bapak Ibu dan anak-anak. Kita sudah lapar dan haus hidup yang berkenan. Ayat yang ketujuh. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena akan beroleh kemurahan. Murah hati di dalam bahasa Yunania elemon, yang berarti belas kasihan. Sedangkan dalam bahasa Ibrania hesed, yaitu kemampuan untuk melihat dan merasakan penderitaan orang. Nah, di sini saya sempat bingung Bapak Ibu. Saya tanya Tuhan, contohnya seperti apa Tuhan? Lalu Tuhan ingatkan, Matius 25. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sebagai orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan haus? Atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka Tuhan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak engkau lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Mari Bapak Ibu dan anak-anak, bagian mana yang kita belum hesed? Melihat orang kelaparan dan kehausan? Atau kita belum hesed melihat orang asing? Atau kita juga belum hesed melihat orang sakit? Atau kita belum hesed melihat orang yang gak punya pakaian, yang telanjang? Atau kita juga belum hesed melihat orang yang dipenjara? Atau malah sebaliknya, kita ini muncul penghakiman di diri kita. Dia tuh males, makanya kelaparan, kehausan. Dia tuh males gak kerja, makanya gak punya duit. Dan seterusnya Bapak Ibu. Yang lebih ironi lagi, ya, kita ngajarin anak-anak kita sebagai contoh. Tuh lihat tuh, mereka tuh ya males tuh, makanya kayak begitu, hidupnya seperti itu. Jujur Bapak Ibu, ketika saya merenungkan ini kena banget. Ini yang dunia ajarkan, ya, dan ini juga yang saya ajarkan ke anak-anak saya. Saya salah. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya udah salah ngajarin. Seharusnya saya ngajarin gak seperti itu. Bukan menghakimi.
Selanjutnya ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci artinya di sini bukan orang yang nggak pernah buat dosa ya Bapak Ibu. Orang yang suci hatinya maksudnya orang yang tulus. Tulus hatinya nggak mendua, nggak bercabang-cabang dia. Orang seperti ini juga bukan tipe orang yang munafik. Yang Tuhan lihat bukan yang tampak dari luar. Yang Tuhan lihat justru hati kita Bapak Ibu. Ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dia nggak enak deh, nggak nyaman hidup di dalam ketidakbenaran, di dalam dosa. Orang-orang yang tulus hatinya akan melihat Tuhan di dalam hatinya. Karena segala pikiran, tindakannya selalu memikirkan perkara yang di atas. Berpikir apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata damai dalam bahasa Yunani erne. Sedangkan dalam bahasa Ibrani shalom, yang artinya sempurna, nggak ada cacat, tidak menjadi seteru Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga untuk mendamaikan kita manusia-manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus melalui kematiannya di atas kayu salib. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan anak-anak. Sebagai anak-anak Tuhan sudah menjadi kewajiban saya, Bapak Ibu dan anak-anak untuk menjadi pembawa-pembawa damai, bukan menjadi pembawa perselisihan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Roma 12 ayat 18b. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat ke-12. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat ke-10 dan ke-12 ini sama-sama berbicara mengenai aniaya, penganiayaan dan dicela, difitnah. Kembali saya tanya Tuhan, kalau tubuh saya ini nggak dianiaya karena kebenaran, saya nggak bisa menjadi empunya kerajaan sorga. Kembali Bapak Ibu, Tuhan jawab. Muncul di hati saya, menyangkal diri dan memikul salib. Aniaya yang kita alami adalah secara batin. Kita tersiksa secara batin. Ketika kita memilih hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kita mau hidup jujur, kita meninggalkan semua perbuatan dosa, kita jadi bahan ejekan. Cie, udah mau jadi pendeta loh.
Ya, sok suci banget loh, nggak asik loh, nggak kayak dulu gitu. Muncul banyak sekali ejekan-ejekan seperti itu. Memang kita nggak menderita secara fisik, tapi secara batin udah pasti kita menderita, pasti tersiksa. Apalagi ketika melihat orang yang hidupnya nih jahat ya, egois, ya mikirin diri sendiri. Widih, karirnya bagus banget. Ya, gajinya gede. Wow. Tetapi ketika kita komit untuk tetap terus hidup di dalam kebenaran, orang-orang seperti inilah makarios, berbahagia. Mari Bapak Ibu dan anak-anak, kita belajar, kita praktekin agar kita memiliki kriteria jadi empunya kerajaan sorga. Terus kita praktekin, minta pertolongan Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan kita semakin hari semakin layak menjadi empunya kerajaan sorga. Kamu adalah garam dunia. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Ia sama sekali tidak berguna selain untuk dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Orang pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, agar menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari ayat 3 sampai ayat 11, Tuhan Yesus mengajarkan kita makarios, ciri atau kriteria untuk menjadi empunya kerajaan sorga. Ya, mengajarkan kita memperoleh kebahagiaan, ya, agar kita dapat memperoleh kebahagiaan. Itu dari ayat 3 sampai ayat 11. Tetapi di ayat 13 dan 14 ini jelas sekali perbedaannya. Penekanannya berbeda. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Jika kita mengaku kita ini anak-anak Tuhan, kita ini murid-murid Tuhan, ya, sudah seharusnya kita menjadi garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Ketika kita berbicara mengenai garam, otomatis yang pertama kali muncul di pikiran kita ini berbicara mengenai rasa. Masakan tanpa garam kelihatan hambar, tawar, nggak enak. Jadi sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga memberi rasa pada dunia ini. Rasa Tuhan Yesus, bukan sebaliknya. Kita malah menjadi serupa dengan dunia. Dunia yang memberi rasa ke kita, bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, ingat bahwa garam itu adalah pengawet yang alami. Contohnya ikan asin. Kasih garam, ya, dia itu bisa tahan dari pembusukan. Pengikut Kristus mempunyai tugas sebagai garam dunia. Jikalau seseorang hanya berupaya mengejar pribadi yang lebih baik, ya, bukankah dunia juga ngajarin seperti itu? Bukankah agama-agama lain juga mengajarkan seperti itu? Jikalau kita, orang-orang Kristen, tidak menjalankan tugas sebagai garam dunia, berarti di dalam diri kita kebinasaan. Tuhan Yesus berkata di Markus
9 ayat 50a, hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu. Sebab jikalau tidak, kita ini nggak dapat nyebarin garam itu ke orang lain. Jadi yang pertama-tama kita harus punya garam di diri kita. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Nggak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Tentunya kita nggak mau. Selanjutnya, kamu adalah terang dunia. Semua orang Kristen tahu, sering mendengar istilah sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kegelapan. Kita tahu itu. Efesus 5 ayat 8 berkata seperti ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada terang Tuhan pada hidup kita. Dan sudah seharusnya kita bagikan terang Tuhan pada saudara atau teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum melihat terang Tuhan, ya, yang belum mendapat keselamatan. Agar terang Tuhan juga ada pada hidup mereka. Ini yang dimaksud. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita menjadi terang dimanapun kita berada, Bapak Ibu dan anak-anak. Kita juga terus-menerus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, sehingga orang-orang dapat melihat terang Tuhan pada diri kita. Dan mereka semua memuliakan nama Tuhan. Tentunya kita nggak mau dong kalau orang melihat kita, lalu kita dikasih label si kartu mati, si benalu. Di lingkungan rumah saya itu selalu kalau ngeledek orang yang seperti ini, buset, si benalu datang. Apa tuh? Ya elah, pohon apa yang paling kuat? Pohon beringin, pohon kelapa, ditempelin sama dia, rubuh, mati. Wah, kita nggak mau, Bapak Ibu, ya, kita nggak mau dicap seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saya kerja di Cibitung sudah 7 tahun. Saya orang Chinese satu-satunya. Bukan suatu kebetulan sih buat saya. Kalau Tuhan selalu tempatkan satu orang Kristen. Entah itu di samping saya atau di depan meja saya. Selalu berulang-ulang seperti itu. Yang satu resign, yang masuk lagi orang Kristen lagi. Tapi sekarang Tuhan tambahkan satu lagi. Jadi ada 2 orang Kristen. Sama saya total 3. Orang-orang yang di samping saya ini, orang Kristen yang di samping saya ini, selalu ngobrol, nanya saya tentang Alkitab. Ya. Nah, ada satu waktu dia cerita, dia curhat, dia bingung. Karena waktu dia tidur, istirahat dia tidur. Sebenarnya dia nggak bisa tidur. Ya, dia mau tidur, cuman kupingnya masih dengar orang-orang ngomong. Ya, itu semua lagi ngebahas tentang agama. Dan intinya nyindir, menyerang iman kekristenan. Nah, dia bingung. Dia mau marah, dia mau bangun, tapi dia takut. Kalau ditanya dia nggak bisa jawab. Saya balik tanya, berapa sering kamu baca Alkitab? Jarang, Om. Saya bilang, mungkin kamu rajin doa. Mungkin kamu rajin ke gereja. Mungkin kamu rajin pelayanan. Ya, tapi kerajinan aja nggak cukup. Kita juga harus rajin baca Alkitab.
Baca firman Tuhan. Renungkan. Tanya Tuhan. Kalau nggak paham, tanya Tuhan. Tuhan pasti akan kasih jawaban. Saya juga ajarkan metode Ba'arokah. Saya bilang, setiap pertanyaan ya yang nggak tahu, kita doa, kita tanya Tuhan. Tuhan pasti jawab. Dan untuk pertanyaan yang tadi, saya akan jawab nanti kalau udah ramai. Nah, ini dia curhat sama saya bisik-bisik. Lalu saya doa, saya mohon Roh Kudus pimpin lidah saya agar apa yang saya omongin nanti ya dapat didengar, diterima sama semua orang. Dan yang lebih penting lagi, nggak nimbulin keributan. Karena jujur Bapak Ibu, saya emosi, dengernya aja emosi. Karena mereka nyindir, nyerang begitu, emosi. Tapi balik lagi sebagai ini saya nggak mau ribut ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan seperti yang tadi kita bahas, sudah seharusnya kita menjadi pembawa damai. Pembawa damai manusia dengan manusia dan juga pembawa damai antara manusia yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidup di dalam dosa. Ya, kita damain dengan Tuhan. Ya, kita kabarkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, setelah itu ketika saya lihat rame, saya ngomong, saya ajarin teman saya. Tapi selain saya ngajarin, saya menguatkan teman saya, ya, saya juga bisa penginjilan di situ. Saya bisa kabarkan mengenai Tuhan Yesus di situ. Mereka nggak bisa marah karena saya ngajarin teman saya. Dan saya yakin Tuhan Roh Kudus pimpin lidah saya. Makanya mereka pada diem aja. Mereka nggak marah, nggak komplain. Seharusnya ketika saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang nyindir itu, mereka terusik. Tapi enggak. Mereka nggak terusik. Karena saya yakin sekali lagi, Roh Kudus yang pimpin lidah saya. Dan sebagai penutup Bapak Ibu dan anak-anak, saya minta Tuhan. Tuhan, saya minta dong Tuhan ayat penutup untuk firman hari ini. Dan Tuhan kasih Daniel 2 ayat 20 dan 22. Berkatalah Daniel, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Tuhan sudah kasih tahu kita cara memperoleh bahagia yang sejati, yang kekal. Kriteria menjadi empunya kerajaan sorga sudah kita pelajari. Mari kita jadi garam dan terang bagi dunia ini. Di ayat penutup ini Tuhan janji loh. Tuhan janji akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Dan kita minta pertolongan Roh Kudus. Semakin hari semakin layak menjadi empunya kerajaan sorga. Serta dapat menjadi garam dan terang seperti yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.